Shalom semua. Di sini saya kongsikan bagaimana perjalanan iman saya. Dari kelahiran sampai saya berumur 10 tahun, saya menganggap bahwa kehidupan saya adalah dalam keadaan tidak mengenal cinta kasih Tuhan. Sebab latar belakang keluarga saya yang tidak seimbang. Macam mana? Tidak sampai begitu. Walaupun ibu saya seorang yang beragama Kristen SDA dan bapak saya seorang pagan, tetapi kami dibesarkan, maksud saya kehidupan kami dari saya lahir sehingga saya berumur 10 tahun, hidup kami adalah dalam keadaan yang terbiar dan kami tidak pernah ke gereja disebabkan ibu saya yang bekerja jauh daripada kami dan kami hanya tinggal bersama bapak saya. Tetapi dalam keadaan masa ini bapak saya merupakan seorang yang alkoholik. Jadi kami empat orang adik-beradik terpaksa hidup berdikari. Dan sebagai anak yang pertama, saya terpaksa memikul tanggung jawab yang besar untuk melindungi adik-adik saya dan mengurus adik-adik saya, juga mengurus kehidupan saya sendiri, proses saya membesar. Jadi dalam situasi ini saya tidak pernah merasa ataupun memikirkan apa itu cinta kasih Tuhan, macam begitu. Dan disebabkan saya anak yang pertama, cara kehidupan saya itu dari saya kecil sampai saya berumur 10 tahun lebih kepada bersikap seperti seorang anak lelaki. Sebab pada pemahaman saya masa itu, untuk melindungi adik-adik saya dan untuk mengurus adik-adik saya perlu pribadi yang kuat ataupun yang kasar begitu. Seterusnya umur saya 10 tahun, saya mula berjumpa dan berkenalan dengan lebih rapat dengan kawan-kawan kelas saya, kawan sekolah saya yang perempuan, dan saya mula berubah, belajar, mempelajari proses kedewasaan. Kedewasaan saya sebagai seorang perempuan. Jadi pada masa itu pun saya melihat bagaimana kehidupan kawan-kawan kelas saya yang mereka hidup sebagai seorang yang beragama Katolik. Pengaruh-pengaruh keluarga, sebab kawan-kawan saya ini mereka memang beragama Katolik sejak dari lahir dan keluarga mereka sangat, dalam pandangan saya masa itu, keluarga mereka sangat taat dalam agama. Dalam agama mereka sebagai seorang Katolik. Tetapi dan masa itu juga saya mendapat panggilan dan merasa tertarik untuk mengetahui cara hidup mereka sebagai seorang Katolik dengan lebih dalam dan mau mengenal cinta kasih Tuhan. Pada masa itu juga saya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar wujud dan sangat baik hati, sebab saya melihat kewujudan cinta kasih Tuhan itu dan sikap baik hati Tuhan itu daripada kawan-kawan saya yang beragama Katolik masa itu. Tetapi pada masa yang sama juga keinginan saya itu ditutupi, maksud saya macam terbagi dua begitu maksud saya. Sejak kakak sepupu saya yang pada masa itu sudah dewasa lah, dan dia bekerja sebagai seorang
missionaries di gereja SDA yang maksud masa itu dia jual-jual buku, Pak, begitu buku agama kan. Jadi dia ditugaskan di Sandakan. Kemudian dia menumpang di rumah kami. Okay? Dari sana dia mula sikit-sikit mendorong saya untuk belajar, macam dia tackle saya lah begitu untuk memahami ini, belajar ini doktrin agama SDA. Dan pengaruh dia sangat kuat sebab kakak sepupu saya ini seorang yang sangat banyak talenta dia. Dia pandai berdoa, dia pandai menyanyi, dia pandai main musik. Jadi saya terdorong sehingga saya dibaptis menjadi seorang Kristen SDA. Dan masa itu ibu saya pun memberikan macam kebenaran dan mendorong saya juga lah untuk dibaptis. Okay? Dan pada umur saya 12 tahun saya dibaptis menjadi seorang SDA. Okay. Selepas 12 tahun sehingga umur saya 17 tahun, saya sangat aktif melayani di dalam gereja SDA. Saya kalau diringkaskan memang aktif lah. Semua aktiviti saya ikut. Tetapi pada masa yang sama, saya merasakan ada ruang kosong di dalam hati saya. Kalau macam gelas kan, saya punya iman tuh, kalau dituang dalam gelas kan, dia cuma berada separuh begitu. Macam ada kekosongan, ada yang ketidakpuashatian. Mungkin sebab dari penelitian saya dan penerimaan saya, bagaimana cara mereka yang beragama SDA ini membawa kehidupan mereka, dan cara kawan-kawan saya yang beragama Katolik menjalani kehidupan mereka sebagai seorang Kristen sangat berbeza. Jadi ini yang membuatkan saya walaupun saya sudah dibaptis dalam SDA kan, tapi saya masih berbelah bagi dan merasakan ada ruang kosong di dalam hati saya. Maka dari itu kan saya mula merasa tercari-cari cinta kasih Tuhan yang sebenar, Pak. Macam kepuasan sebenar untuk merasakan cinta kasih Tuhan itu. Oke. Perkara ini berlanjutan begini. Saya aktif di dalam pelayanan di dalam gereja SDA, tetapi pada yang sama saya belajar mengenal cinta kasih Tuhan di dalam gereja Katolik. Macam mana mau cakap apa? Maksudnya ya itu dua lah, dia berjalan seiring. Oke, dia berjalan seiring. Jadi bila saya merasakan ada benda yang saya tidak puas hati di dalam ajaran agama SDA, saya akan mendapat kepuasan itu daripada apa yang saya dengar, saya baca dan saya lihat kawan-kawan saya menjalani kehidupan mereka sebagai Katolik, begitu. Dan pada umur saya ini juga saya mula belajar mengenal siapa itu Bonda Maria dan apa itu Tritunggal Maha Kudus. Saya banyak belajar sudah lama sani, tapi iman saya memang dia semakin naik. Oke, dia semakin naik. Kemudian semasa saya berumur 17 tahun, saya mengenal seorang lelaki yang beragama Katolik masa itu. Masa itu saya SPM, saya menduduki SPM, dan dalam keadaan yang sama keluarga saya masih begitu, bapak saya pun masih begitu. Jadi saya macam memerlukan seseorang yang boleh mendorong saya supaya saya boleh
memikul tanggung jawab saya sebagai anak yang pertama, mengurus adik-adik saya dan meneruskan saya punya kehidupan sendiri, juga saya punya pelajaran, begitu. Oke. Jadi sepanjang 17 tahun itu abang angkat ini banyak membantu saya, bukan saja dari segi nasihat apa semua, tetapi dia juga membantu saya dari segi keuangan. Kenapa saya cakap begitu? Sebab bapak saya seorang yang pemabuk, dan ibu saya pun masa itu dia bekerja jauh, jadi kami punya keuangan saat itu sangat kritikal. Okay? Dibebani dengan hutang-hutang bapak saya yang kan bapak saya peminum begitu. Okay? Jadi abang angkat ini menjadi pendorong dan dia membantu saya masa itu. Sehinggalah saya berumur 18 tahun selepas habis SPM, kemudian tiba-tiba keluarga abang angkat saya itu mengambil keputusan untuk mengikat kami. Dan saya pun mungkin masa itu saya sudah selesai dengan hubungan saya dengan dia, dan semasa saya berhubung dengan dia pun saya punya iman tuh sudah lebih ke arah mempelajari dan memahami agama Katolik. Okay, masa itu. Dan selepas habis SPM tuh saya bertunang. Selepas bertunang itu saya ambil keputusan untuk belajar IKD. Dan pada saat ini ibu bapak saya tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menyokong saya dan mereka tidak juga menyuruh saya. Bagi mereka, saya sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan dalam hidup saya sendiri. Begitu. Oke. Dan selepas saya belajar IKD, di sana iman saya semakin naik, semakin meningkat, dan saya sepanjang saya belajar IKD sehingga saya dibaptis, saya sangat aktif dalam pelayanan gereja, kecuali dalam pelayanan liturgi. Maksud saya yang liturgi ini adalah pewartaan, pemazmur begitu. Sebab saya tidak bolehkan, saya belum kena baptis. Tetapi pelayanan lain macam aktiviti di gereja, macam rosary, apa semua saya sudah ikut. Dan saya pun diberi peluang untuk memimpin, dalam proses belajar untuk memimpin doa-doa rosary begitu. Dan pada masa ini umur saya 18 tahun sehingga 20 tahun ini, dan umur saya 20 tahun saya dibaptis. Dan selepas saya dibaptis itu saya semakin bergiatlah dalam pelayanan saya. Dan pada masa itu hubungan keluarga saya secara tiba-tiba menjadi semakin baik. Ibu saya dipindahkan dan bapak saya semakin kurang dia punya sikap pemabuk. So mungkin mereka melihat dari apa yang saya tunjukkan, cara kehidupan saya, cara saya berdoa, cara saya apa semua, mungkin adik-adik dan ibu bapak saya melihat. Jadi saya merasakan keadaan kami masa itu sudah dalam 60% beransur baik. Dan selepas itu saya punya pelayanan itu berjalan dan iman saya pun semakin naik. Tetapi tiba-tiba apabila saya berumur 21 tahun, di awal tahun, mungkin sebab saya pun tidak mau menyalahkan, saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak mendapat peluang. Satu, karena bapak saya memaklumkan yang dia tidak mampu untuk membiayai
saya punya pembelajaran, karena adik-adik saya yang satu pun masih sekolah, dan ibu saya pun menyatakan benda yang sama. Kemudian alasan kedua lagi, saya tidak dapat melanjutkan pelajaran adalah sebab saya sudah diikat. Dan masa itu tunang saya pun tidak menyokong saya punya peluang untuk melanjutkan pelajaran. Dan dalam masa yang sama juga, sehingga saya berumur 21 tahun itu, dari umur saya 20 hingga 21 tahun, tiba-tiba berlaku perkara yang tidak bagus. Maksud saya yang sangat-sangat membuat saya down. Saya mengalami putus tunang. Tunang saya masa itu, bekas tunang saya masa itu, tiba-tiba tawar hati macam dia tidak mau meneruskan pertunangan itu, dan dia mengambil keputusan untuk memutuskan tunang. Dan selepas saya putus tunang, di sini adalah saat-saat saya mengalami kejatuhan ataupun ketidakhadiran Tuhan yang paling besar saya rasa lah masa itu. Saya mengalami depresi disebabkan oleh pandangan orang, penduduk sekitar masa itu terhadap saya, penghakiman orang terhadap saya, ketidakadilan yang saya rasakan masa itu, sehingga saya tidak dapat menanggung, saya punya depresi, dan saya membuat percobaan untuk membunuh diri. Nah, ini adalah saat-saat gelap saya yang paling saya rasa saya tidak dapat bayangkan, saya tidak dapat fikir masa itu. Tetapi selepas itu saya punya depresi tidak begitu lama lah, mungkin dalam setengah tahun juga lah begitu, sehingga saya berjumpa sister dari Sandakan. Saya menghadiri kaunseling dan saya membuat pertobatan masa itu. Saya membuat pertobatan, dan selepas saya membuat pertobatan, saya menetapkan prinsip hidup bahwa selepas ini saya mahu menjadi seorang Kristen Katolik yang lebih baik begitulah. Dan saya berserah pada Tuhan bahwa hidup, mati, dan jodoh saya mahu tetap menjadi sebagai seorang Katolik. Dan saya pun kembali kepada pelayanan saya di dalam gereja, saya aktif di dalam gereja, sehingga kan adik-adik saya 3 orang pun dibaptis menjadi Katolik. Selepas itu, umur saya 23 tahun, saya merasakan macam saya perlu keluar, memulakan hidup baru di tempat lain. Jadi saya berpindah dan saya bekerja di KK. Tetapi malangnya, awal-awal kedatangan saya di KK ini, saya mengalami tekanan yang sangat tinggi dalam pekerjaan. Lagipun saya sebelum itu memang tidak pernah berdedah dengan bandar kota raya besar. Jadi tekanan dalam pekerjaan membuatkan saya semakin kurang hadir ke gereja. Sebab kadang hari Minggu pun saya kena kerja, hari-hari perayaan besar gereja pun saya kena kerja. Dan di samping itu saya bergaul dengan orang-orang yang bukan Kristen Katolik. Kalau ada pun Kristen Katolik, tetapi mereka tidak menghidupi iman mereka sebagai seorang Katolik. Jadi saya terlalu leka dengan kehidupan bandar besar,
dan saya terlalu seronok dengan hiburan duniawi, huha-huha, every weekend, sampai lupa mau pergi sambayang. Dan paling teruk lagi apabila saya mendengar kabar bahwa ibu bapa saya bercerai. Dan tidak lama selepas ibu bapa saya bercerai itu, semasa saya mendapat berita ibu bapa saya bercerai itu, saya semakin mencari ketenangan dengan hiburan duniawi. Dan selepas ibu bapa saya bercerai itu, sebenarnya adik perempuan saya tinggal bersama saya dan dia pun bekerja di KK. Tetapi malangnya adik saya tidak lama lepas itu, adik perempuan saya, dan mana sudah tuh, di hujung umur saya 25 tahun itu, saya berjumpa dengan suami saya lah. Kami berjumpa. Kemudian awal tahun, semasa umur saya 26 tahun itu, kami bertunang, dan ujung tahun kami berkawin. Dan masa ini, selepas sejak saya bertunang, saya pun mula kembali ke gereja, sehingga saya kawin lah. Macam kehidupan saya sebagai seorang Katolik sudah mula kembali seperti biasa. Saya kembali ke gereja, saya ikut doa rosary begitu, tetapi saya belum melayani lah, sebab masih tempat saya tinggal tuh, yaitu tempat suami saya tuh, saya masih baru dan saya belum berapa mengenali umat-umat di sana. Dan selepas saya kawin, saya punya perjalanan iman tidak juga jatuh, dia berjalan seperti biasa. Tetapi pada masa ini, saya sangat sibuk menjalani kehidupan saya sebagai ibu, sebagai istri, dan saya bekerja juga. Dan pada masa ini pun, suami saya, dia bekerja jauh, dia outstation. Dia outstation, jadi saya terbiasa dengan hidup berdikari. Saya hidup berdikari, dan saya masa ini saya berpindah, saya tinggal di Tamparuli, jadi saya hidup sendirilah, kami menyewa di sini. Saya hidup sendiri dengan anak-anak saya, dan saya ada masa itu saya ada anak sudah, yang pertama sampai yang kedua pun saya hidup berdikari. Saya sembahyang macam biasalah begitu. Perjalanan iman saya macam stabil lah, stabil. Kemudian tahun 2014 saya mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani, tetapi pada masa ini saya merasakan belum bersedia. Dan 2015 saya kembali ke Menggatal, tempat mentua saya, sebab saya sudah mendirikan rumah sendirilah di sebelah mentua saya itu. Dan kehidupan saya di sana pun, perjalanan iman saya di sana pun stabil, maksud saya stabil lah, sebagai seorang ibu, dan saya pun ikut juga aktiviti-aktiviti, tetapi tidak secara konsisten, maksud saya begitu. Pada tahun 2017 saya tiba-tiba merasa ada kerinduan untuk kembali melayani di gereja. Mungkin sebab masa itu anak saya yang pertama saya hantar ikut kelas BMG, dan saya melihat bagaimana situasi dan keadaan masa itu di sana, di chapel kami itu, yang sangat-sangat kekurangan pelayan. Maksud saya kekurangan umat yang mahu melayani dan mahu
memberikan komitmen untuk melayani di sana. Seperti pembimbing pun tidak ramai, tapi pelajar-pelajar dan anak-anak PMG sangat ramai begitu. Oke, kemudian tahun 2018 itu di awal tahun saya ambil keputusan untuk ikut melayani di gereja. Dan pelayanan saya yang pertama masa itu adalah sebagai seorang pembimbing PMG. Oke, selepas saya membimbing itu dan di pertengahan tahun, sebenarnya saya kembali melayani di gereja ini pun adalah dorongan daripada ibu mertua saya sendiri ya. Sebab ibu mertua saya dia memang seorang pelayan di gereja. Dia aktif dalam pelayanan di dalam gereja. Di dalam ya. Oke, dan itulah pada tahun 2018 saya kembali melayani dan iman saya pun semakin kuat merasakan kehadiran Tuhan itu. Dan sehingga sekarang suami dan anak-anak saya pun memahami dan menyokong pelayanan saya. Secara otomatis suami dan anak-anak saya pun semakin berkembang di dalam iman. Kami sama-sama memperbaiki kami punya iman, kami punya pribadi, dan kami memperbaiki keluarga kami. Dan yang paling saya rasa betul-betul merasa kehadiran Tuhan, selepas ibu saya bercerai itu, tidak lama selepas itu, ada beberapa tahun selepas itu, dia berkawin dengan seorang duda yang kematian istri lah. Dan duda suami ibu saya ini adalah seorang Katolik, dan dia berjaya mendorong ibu saya untuk menjadi seorang Katolik. Oke, dan ibu saya pun sampai saat ini, walaupun suami dia itu sudah meninggal, tapi ibu saya tetap hidup dan menjalani kehidupan dia sebagai seorang Katolik. Dan bapak saya pada saat ini dia masih pagan, tetapi melihat dari cara dia penerimaan dia macam sangat happy, sangat gembira melihat, dan macam dia menerima iman anak-anak dia, iman saya dan dua orang adik lelaki saya lah sebagai seorang Katolik. Sebab bila masa kami berdoa, bapak saya pun ikut, walaupun dia tidak pandai, tapi dia ikut kami berdoa dan dia belajar tanda salib. Setakat ini dia cuma belajar tanda salib saja. Saya pun tidak mau memaksa bapak saya, tapi saya selalu berdoa untuk dia lah. Dan pada saat ini bapak saya sudah semakin kurang, maksud saya tidak sekuat dulu lagi lah minum begitu. Dia lebih, walaupun dia hidup bersendirian, dia lebih terurus, kehidupan dia lebih terurus, dan dia lebih rapat dengan kami lah begitu. Oke, dan pada masa sekarang ni saya pun semakin bersemangat untuk meneruskan pelayanan saya di dalam gereja dan di luar gereja juga. Syukur, harap-harap saya terus kuatlah melayani. Begitu juga dengan kawan-kawan